wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan nama saya Devi Arianti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 2022 Universitas Negeri Malang. Nomor induk mahasiswa 223143715817. Saat ini saya mengajar di SMK 10 November Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran otomatisasi, tata kelola humas dan keprotokolan dengan materi menangani konflik. Mohon saran dan masukannya Bapak Ibu semua agar pembelajaran yang saya lakukan agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Doa dipersilakan kepada ketua kelas untuk doa. Sebelum kita mulai materi, saya mau mengabsen kehadiran terlebih dahulu di aplikasi Bening ya. Di aplikasi Bening silakan diambil HP-nya masing-masing. Kita mau cek. Sudah? Ada semua ini ya? Kalau ada semua, saya mau hari ini menerangkan tentang bagaimana menangani masalah terhadap pelanggan yang komplain. Kita menuju sedikit dari materi yang minggu lalu, karena minggu lalu kita ada pelajaran humas yang bagaimana kita menangani pelanggan. Sekarang kalau sudah menangani pelanggan, excellent service, kalau sudah tahu bagaimana cara menanganinya, sekarang bagaimana cara menangani pelanggan yang sedang komplain. Nanti kita sambil sama-sama melihat video ya. Silakan dicek kebersihannya dulu, kerapian dari kelasnya. Adakah sampah yang ada di bawah? Kalau ada, silakan dibuang di tempatnya. Kalau tidak ada, silakan kembali duduk dengan rapi. Saya akan menerangkan tentang menangani konflik. Kalau kemarin kita belajar tentang pelayanan prima yang baik dan benar, excellent service. Sekarang kita harus mengetahui tentang penanganan konflik. Karena apa? Karena ini saling berkaitan. Di dunia kita sehari-hari kita saling menemui bagaimana seorang pelanggan itu pasti ada yang komplain. Tidak selamanya pelanggan itu mulus saja. Mohon perhatian. Panggilan Sophia ditujukan kepada Nadita Ayu Wulandari kelas 11 Askep 2. Sekali lagi, panggilan ditujukan kepada Nadita Ayu Wulandari kelas 11 Askep 2 untuk segera ke ruang tata usaha. Terima kasih. Saya ulangi ya, saya ulangi lagi. Seperti kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya excellent service. Kemudian ada lagi, dari excellent service itu tidak memungkinkan selamanya kita itu mulus saja. Kita berhadapan dengan orang pasti ada yang komplain, ada yang marah-marah. Jangankan langsung di Shopee saja, yang marketplace, yang seperti itu
lihat saja masih ada seller yang masih mendapatkan bintang 3 dan komentar-komentar yang memang pedas-pedas karena barang tidak sesuai. Yang pertama, yang kedua nanti pelanggan komplain karena penjualnya telat mengirimkan atau salah dalam mengirimkan barang. Ya, pasti itu. Sekarang saya mau bertanya ke kalian terlebih dahulu. Apakah kalian pernah menjumpai di kegiatan kalian sehari-hari untuk membeli sesuatu kemudian ada yang menawarkan bantuan? Apakah pernah? Pernah ya? Ada yang bisa saya bantu, Mbak, Mas? Seperti itu ya? Ya, ada yang bisa saya bantu. Kalian pernah menjumpai seperti itu di mana? Di mana? TU, TU-nya sekolah, apa lagi? Hotel, terus? Mall pelayanan publik, bank, toko. Ya, pasti di semua yang kita jumpai pasti ada yang seperti itu, ya. Sebelum kita menginjak ke LKPD atau kita praktik, kita melihat tayangan video yang akan saya tampilkan. Pak ya? Iya, Bu. Iya. Di keluarga aku 10 hari dan dapat kamar. Iya. Ya, 10 hari dulu aku duduk di sana Pak, dari kamar. Sebenarnya ini macam mana cara dapat kamar lagi Pak? Aku rela atau macam mana? Aku dapat duit. Ini Bu ya, kalau ini ada klien kita di rumah di atas, itu bisa dia menjelaskan. Ini tugas aku baik di sini Pak. Kalau kita ini sebagai penjaga Bu, bagian rumah antrian. Jadi aku minta sebenarnya, aku cari yang mana? Iya. Cuman sering mana? Baik. Ini ada keluarga aku nih, adik aku 10 hari belum dapat kamar. Aku nanya di bawah, cuman dia ngomong tunggu bayar Bu. 10 hari dulu aku ngantri di depan situ. Nanti Bu, tapi ini siapa? Dan Hilda. Terima kasih Bu Hilda sudah mau ke layanan lembaga rumah sakit Imam Besi. Maaf Ibu, ini jaminan apa? Kelas 1, BPJS kelas 1, nanti BPJS-nya kelas 1. Oke, mau tindakan dengan dokter itu, dokter Marta Bu. Dokter ada di yang asli Ibu, ini fotokopi, jadi aslinya ada di bawah. Ada di bawah tapi, ada di bawah. Iya. Oke, baik Ibu, untuk ini kan tidak bilang operasi. Rencana operasi yang dijelaskan sama Ibu, oleh dokternya apa? Kemarin sudah berapa kali ya aku ke tempat poli bedah itu, aku ngomong, dok ini kan udah dapat kamar udah diganti lagi tanggal 20. Nah sekarang sampai sekarang belum masuk dari tanggal 20 bulan April kemarin itu dia ada lagi sampai sekarang 20. Iya. Oke. Setelah 20 kan besok Bu, cuman aku harus pakai duit banyak kamar ini. Oke Bu, bisa tidur dulu ya Bu. Jadi ini ya Bu, untuk antrian kamar kita itu tidak dipungut biaya.
Kalau memang seperti itu kan enak, ada arahan, nggak seperti di bawah tanya lagi, ya. Kami juga mohon maaf ya Ibu atas kekurangan pelayanan kami. Insya Allah kalau memang Ibu melaporkan ke sini kita akan lakukan solusi. Tapi kalau Ibu cerita di luar kita nggak tahu Bu. Jadi kami tidak akan tahu permasalahan Ibu dan tidak akan ada solusinya. Terima kasih atas kerjasamanya dan Iya. Jadi kita tinggal tunggu aja ya Pak. iya. Ini nomor telepon ini sudah kan ya kan ya yang kami dulu nomor telepon itu ya. Maaf juga Bu ya sebelumnya ya, karena hati kita ya kesel aja Ibu ya, sebelumnya ya. Makasih ya sebelumnya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Oke. Dari tayangan yang berikut, apa yang bisa kalian amati? Kemarahan pelanggan. Kenapa kok marah-marah pelanggan ini? Karena tidak mendapatkan fasilitas atau tidak mendapatkan kamar. Makanya seperti itu. Dari pihak rumah sakit, apakah ada penjelasan yang secara detail dijelaskan? Ya, ada penjelasannya secara detail. Jadi untuk menangani konflik yang seperti video barusan, yang seperti video yang barusan saya tayangkan ini, itu adalah menangani konflik yang ekstrim. Dan di mana dia bertanya kepada pelanggan keperluannya apa, kemudian apa yang diperlukan, memberi penjelasan yang secara jelas, kemudian memberikan solusi yang terakhir. Itu sudah harus pasti. Karena apa? Karena pelanggan adalah seorang raja, di mana dia harus diperlakukan sebagaimana seorang raja, di mana dia itu adalah benar-benar pelanggan yang membutuhkan servis kita. Jadi kita sebagai seorang narasumber, yang pertama, narasumber seorang yang memang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan yang menyediakan jasa, kita harus membuat pelanggan itu puas akan servis kita. Jadi pelanggan itu kalau puas, dia akan kembali lagi kepada kita. Ya enggak sih? Ya, seperti kalian. Oh, beli barang di Shopee. Oh, itu bagus. Real pick banget ya. Real pick. Jadi nanti bisa buat langganan. Kan seperti itu toh ya? Ya. Kemudian hari ini kita mau praktikum tentang menangani konflik. Saya mempunyai soal yang nanti saya tuangkan di LKPD. Ini alatnya memakai telepon dan smartphone kalian. Telepon dan smartphone ini kalian gunakan untuk praktikum hari ini. Ini ada soal di LKPD ini. Nah, soalnya ini ada di PT Primamart. Kalian sebagai seorang sekretaris, seorang pemilik Primamart, kemudian ada yang menjadi seorang pelanggan. Di mana pelanggan tadi itu komplain kalau barang yang dikirim oleh Primamart dari tempat kalian bekerja ini salah dan ada yang rusak. Di hari yang sama itu juga pemilik dari retail tempat kalian bekerja itu tidak ada di tempat. Bagaimana kalian menangani konflik yang seperti ini? Silahkan kalian membuat percakapan untuk memecahkan persoalan yang ada di LKPD ini. Ini saya akan bagikan LKPD, tapi sebelum itu silahkan berkelompok sesuai dengan pilihan kalian.
lebih 15 menit saja. Kemudian kita langsung praktik. Ya. Selamat pagi, apakah benar ini dengan PT Primamart? Selamat pagi, iya benar. Mohon maaf, saya sedang berbicara dengan siapa? Saya Rizka Aprilia Nuraini. Mbak, apakah bisa saya berbicara dengan pemilik retail? Mohon maaf Ibu, saat ini pemilik retail sedang tidak berada di tempat. Begini ya Mbak, bagaimana ya kok bisa kirim barang tidak sesuai dengan pesanan saya? Lalu pesanannya ada yang pecah lagi. Kok teratur sekali, apakah kalau barangnya dikirim tidak dicek lagi ya? Mohon maaf Ibu, apakah Ibu bisa sebutkan pesanan yang Ibu pesan? Oke, barang yang saya pesan itu 10 kardus mangkok jago, 10 kardus piring jago, 20 kipas angin Maspion tipe X1675, 120 gelas Snoopy, 300 pieces kipas angin anak bentuk Doraemon, 100 pieces jemuran baju bayi, dan 10 keranjang cucian. Itu semua pesanan saya. Kenapa bisa yang dikirim hanya 100 kardus piring jago, 10 kipas angin dinding merek Maspion, 100 gelas Doraemon, 10 gelas Chibi Maruko. Itu bukan pesanan saya, dan yang dikirim juga ada yang pecah, Mbak. Mohon maaf sekali Ibu atas kegagalan dari pihak kami. Ya, segera ya, Mbak. Sekali lagi kami mohon maaf Ibu akan segera saya sampaikan kepada pemilik retail dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih atas informasi yang Ibu sampaikan. Ini merupakan bahan evaluasi bagi pihak kami. Iya, saya tunggu pesanan saya. Baik Ibu, mohon maaf apakah Ibu bisa mengulangi pesanan yang Ibu pesan? Ya, pesanan saya itu 10 kardus mangkok jago, 10 kardus piring jago, 20 kipas angin Maspion tipe X1675, 120 gelas Snoopy, 300 pieces kipas angin anak bentuk Doraemon, 100 pieces jemuran baju bayi, dan 10 keranjang cucian.
Baik Ibu, akan saya ulangi pesanan Ibu. 10 kardus mangkok jago, 10 kardus piring jago, 20 kipas angin Mas Pion tipe X1675, 120 gelas ubi, 300 pieces kipas angin anak untuk Doraemon, 100 jemuran bayi, dan 10 keranjang cucian. Apakah sudah benar Ibu? Iya, benar. Baik Ibu, jika barang sudah ready, Ibu akan saya hubungi kembali. Apakah ada nomor telepon yang bisa saya hubungi? Ya, nomor saya 085777664441. Baik Ibu, akan segera kami proses. Ya, segera ya, Mbak. Iya Ibu, Selamat pagi, terima kasih. selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Ada apa ya? Selamat pagi Ibu. Ini tadi ada Ibu Rizka Apriani Aini komplain berkenaan dengan pesanan yang pesan tidak sesuai dengan apa yang dikirim. Lalu banyak yang pecah dan beliau meminta barang segera dikirim. Iya Mbak, segera sampaikan pada bagian gudang untuk segera menyiapkan apa yang dipesan. Baik Ibu, akan segera saya sampaikan. Saya tutup teleponnya ya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Setelah praktikum barusan, kalian bisa memecahkan konflik. Bagaimana penanganan konflik dari setiap kelompok, saya lihat memang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya tetap dengan tujuannya yang sama. Adakah salah satu kelompok yang mau menyimpulkan dari kegiatan praktikum yang berada di lab barusan? Kelompoknya Mbak Nana, silakan maju Mbak Nana untuk menyimpulkan bagaimana hasil dari praktikumnya. Bentar, saya majukan dulu. Kesimpulan yang dari pembelajaran kali ini adalah dari pelayanan konflik yang kita praktikkan, kita harus melayani pelanggan sepenuh hati karena pelanggan adalah raja dan harus mendapatkan perhatian dengan cepat dan tepat dan penuh perhatian tanpa memandang status sosial dari pelanggan. Ya, apakah ada yang sama kesimpulannya dengan Mbak Nana atau ada yang berbeda dengan Mbak Nana? Sama-sama ya, karena pelanggan adalah seorang raja. Jadi kita tanpa harus memandang status sosial pelanggan tersebut, kita harus dengan cepat dan tepat untuk melayani apapun komplain dari seorang pelanggan. Ya, sekarang Mbak Nana. Kegiatan kerohanian akan dimulai dalam 5 menit. Oke, kalau sudah semuanya kita berjalan lancar pada hari ini pembelajarannya, alhamdulillah semuanya sudah mengerti tentang penanganan konflik, bagaimana cara menangani konflik kepada seorang pelanggan yang pada saat itu pelanggan marah-marah dan pada kebetulan pada saat itu juga pemimpin atau yang mempunyai retail tidak berada di tempat. Jadi kalian hari ini sudah belajar banyak tentang menangani konflik, bagaimana cara menangani konflik, bagaimana cara memecahkan jika pelanggan itu marah-marah. Dari penjelasan teman kalian yang sudah dipresentasikan, apakah ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada? Tidak. Bagaimana perasaan kalian saat kalian menghadapi komplain pelanggan yang seperti itu dan kalian mempraktikkannya sendiri? Senang ya kalau praktik ya. Jadi pada waktu kalian berpraktik ini kalian bisa mengetahui bagaimana cara menangani komplain jika pelanggan itu tadi kurang senang atas pelayanan dari kita. Ya. Kalau seperti ini, kalian bisa mempelajari hal-hal yang baru yang nantinya kalian akan terapkan di dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Sebelum saya mengarahkan
kalian untuk mengisi Google Form yang nanti kalian isi bagaimana perasaan kalian pada saat kalian mempelajari materi ini. Kalian bisa menyediakan HP kalian masing-masing terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan HP-nya. Dikeluarkan HP-nya, oke? Kalau sudah, saya kirim link melalui WA ya? Ya. Oke. Silakan diisi ya. Oke, bisa diisi. Jadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian pelajari hari ini yang bisa kalian terapkan di dunia nyata atau di kehidupan sehari-hari. Itu ada pertanyaan bisa kalian isi secara langsung nanti lewat Google Form yang sudah saya kirim linknya barusan. Iya. Setelah kalian mengisi Google Form, nanti kalian bisa mempelajari materi-materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari berikutnya. Alangkah lebih baik lagi kalau kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa, Mas. Setelah pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing.